Bapak Rik. Pada di hari pertama ini ya, pada kesempatan hari pertama ini, Bapak akan fokus untuk menyampaikan RPS yang baru saja kita buat ya untuk semester ini. Jadi sudah sampaikan ya, sudah Bapak sampaikan, kita 50% nanti akan berbasis project. Nah, secara otomatis nanti setelah UTS kita akan fokus pada project yang kalian buat. Nah, nanti UTS-nya ini akan diarahkan kepada proposal project ya. Jadi nanti kemungkinan tidak ada ujian yang berbasis tertulis ya. Nah, kita lihat di pertemuan pertama ini kita akan membahas ya, seperti biasa ya, pendahuluan tentang sistem operasi itu apa, ya cara kerja sistem operasi. Nah, ini bisa kalian baca ya, baca literaturnya. Nah, kita kan ini 3 SKS ya. Jadi pertemuan kita nanti 150 menit. Nah, Bapak usahakan akan lebih banyak kita diskusi kelompok ya. Jadi selain Bapak ceramah di sini, ya bahasanya ceramah ya istilahnya. Ceramah atau menyampaikan materi, kita akan lebih banyak waktu. 150 menit ini mungkin Bapak hanya 1 jam ya, 2 jamnya atau 1,5 jam itu untuk diskusi kelompok ya. Nah, jadi kita akan lebih banyak berdiskusi dan juga nanti di tiap pertemuan akan ada tugas ya. Tiap pertemuan akan ada tugas dan juga ada belajar mandiri ya. Jadi kalau 3 SKS itu kalau hitungannya adalah kita tatap muka ini 3 kali 50 menit ya. Satu SKS kan 50 menit. Jadi 150 menit untuk tatap muka, lalu 180 menit ini untuk mengerjakan tugas. Dan juga belajar mandiri ini juga 180 menit ya, 3 jam ya. Jadi 3 jam waktu untuk mengerjakan tugas, 3 jam untuk belajar mandiri. Nah, oleh karena itu di tiap pertemuan kita akan ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, untuk pertemuan pertama ini ada tugas-tugas seperti membuat video presentasi ya, dan juga nanti uh, disertai PPT tentu saja. Nah, itu untuk tugasnya. Jadi di tiap minggunya kalian harus membagi waktu seperti ini. Ya, kalau di kelas kan ini dengan Bapak ya. Kalau di rumah ini waktu kalian ini untuk mengerjakan tugas dan juga belajar mandiri. Ini waktu dalam 1 minggu. Silahkan kalian bagi waktu untuk mengerjakan tugas dan juga belajar mandiri. Belajar mandiri ya mempelajari literatur baik yang Bapak berikan maupun yang kalian cari sendiri. Tentu saja untuk menunjang pengerjaan tugas. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada parameternya. Nah, di sini Bapak jelaskan ya untuk bagaimana membaca RPS ya. Nah, parameternya adalah ketepatan dalam menjelaskan sistem operasi. Jadi di presentasi yang kalian buat nanti akan di perhitungan nilainya ya. Perhitungan nilainya adalah ketepatan kalian dalam menjelaskan konsep sistem operasi. Jadi tugas video ini kan nanti ada video dan PPT-nya ya. Videonya nanti tepat nggak dalam menjelaskan sistem operasi itu apa, dan juga latar belakang sistem operasi apa, seperti sejarahnya, cara kerjanya seperti apa, itu nanti tepat atau tidak. Nah, itu nanti yang menjadi acuan penilaian kalian. Nah, untuk pertemuan pertama ini kuisnya tidak ada ya, tidak diadakan kuis. Nah, itu nanti yang lain bisa dibaca sendiri. Jadi di minggu pertama ini kita hanya pengenalan sistem operasi. Ya, pengenalan sistem operasi. Nah, di minggu kedua atau minggu depan kita akan langsung belajar ya menggunakan command line sistem operasi Linux. Nah, jadi di minggu depan kita langsung praktek ya. Praktek, lebih fokus pada praktek bagaimana menggunakan command line di sistem operasi Linux. Ya, jadi kalau yang baru tahu ya, command line ya salah satu, kalau dulu kan sistem operasi itu hanya dalam bentuk perintah-perintah ya, baris-baris perintah ya, atau command line. Nah, dan juga kalau sekarang kan kita sudah ada GUI-nya ya, ada grafiknya. Seperti Windows kita sudah tidak menggunakan command line lagi. Nah, jadi ada dua pilihan, menggunakan command line maupun menggunakan
GUI. Nah, tapi di sini kita akan belajar di sistem operasi Linux ini ya, meskipun bisa pakai GUI-nya juga ya. Kalau pakai Ubuntu, kebetulan Bapak pakai Ubuntu, kita akan gunakan mempelajari perintah-perintahnya ya, seperti di sini mempelajari struktur direktorinya dan juga perintah-perintah dasar sistem operasi Linux ya. Misalkan bagaimana membuat folder, menghapus folder bagaimana, memberikan izin pengaksesan terhadap sebuah file, membuat user baru, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi secara otomatis karena minggu depan kita sudah mempelajari tentang sistem operasi Linux ya, lebih banyak praktek, maka Bapak minta di minggu ini tugas kalian adalah menginstal sistem operasi Linux di PC kalian masing-masing atau di laptop masing-masing. Nah, mungkin ada pertanyaan yang disarankan seperti apa, Pak? Kalau yang Bapak sarankan ya menginstal sistem operasi Linux minimal ya dalam bentuk atau dalam model dual boot ya, yang disarankan. Mungkin kemarin ada yang bertanya kenapa nggak pakai virtual mesin saja Pak atau menggunakan virtual box. Ya itu tidak Bapak sarankan. Nah, seperti itu. Maksudnya gini, tidak disarankan tuh kalau misalkan nanti mengalami kendala saat melakukan praktek ya cari solusi sendiri seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tetap ingin menggunakan VMware atau VirtualBox ya untuk menginstal Linux-nya, Bapak tidak melarang gitu ya. Tapi yang Bapak sarankan sebisa mungkin menginstal dalam format atau dalam model dual boot. Kalau Bapak sendiri menggunakan dual boot ya. Jadi ada sistem operasi Windows, di situ ada sistem, kita install juga sistem operasi Linux ya. Jadi saat pertama kali booting kita tinggal milih aja mau masuk ke yang mana gitu. Seperti itu. Nah, itu pertemuan minggu depan ya. Jadi lalu bagaimana untuk melakukan instalasi? Ya menurut Bapak literaturnya sudah banyak ya. Di YouTube juga banyak panduannya melakukan instalasi sistem operasi Linux. Nah, jadi saya rasa tidak perlu diajarkan, tapi Bapak membuka ya kalau ingin mendiskusikan misalkan memilih jenis sistem operasi Linux yang distro apa gitu ya. Kalau yang Bapak sarankan menggunakan Ubuntu saja. Kalau yang baru ingin mempelajari tentang Linux ya kita gunakan Ubuntu saja. Mengapa? Karena dia lebih user friendly lah ya bagi yang biasa menggunakan Windows. Nanti nggak terlalu kaget kalau pindah ke Linux ya, Ubuntu ya. Oke, seperti itu. Nah ya, kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Ya, nanti Bapak dan Pak Komar akan mencoba mencari solusi atau juga teman-temannya yang lain bisa membantu ya. Itu selanjutnya apalagi nih? Nah, jadi di tiap pertemuan akan ada tugas ya. Akan ada tugas di sini dikatakan ada presentasi dan makalah seperti itu. Dan nanti bisa dibaca lagi. Pertemuan ketiga kita membahas apa itu repository, bagaimana melakukan instalasi ya di Linux ya, bagaimana melakukan instalasi software-software yang kita butuhkan seperti apa. Ini bagaimana melakukan install, uninstall, dan lain-lain. Oke, yang lain bisa dibaca sendiri ya. Nah, pada intinya nah di sini di pertemuan ke-8 nah ini akan ada presentasi dokumen proses atau dokumen perancangan atau perancangan perangkat lunak ya. Maksud Bapak ini di UTS-nya kita akan kalian mulai mengajukan proposal project ya. Tentu saja nanti sesuai arahan kita dan juga nanti Bapak dan Pak Komar akan mengarahkan kalian untuk membuat project apa. Project-projectnya seperti apa ya? Pada intinya ya kita baca di sini nih di target mata kuliah ini kan kalian bisa melakukan custom sistem operasi. Custom sistem operasi biasanya ya sistem operasi Linux. Ini ada juga Raspberry dan juga kalau yang Android ini mungkin agak terlalu berat ya. Tapi kalau yang bisa ya
tentu saja akan mendapatkan nilai plus. Dan juga di sini ada sedikit pengenalan tentang robot operating system. Ya, jadi ini kalau yang robot operating system ini hanya pengenalan ya. Kalau ada waktu tambahan atau waktu cukup nanti kita akan bahas terkait apa itu robot operating system. Jadi robot operating system ini ya seperti namanya ya, sistem operasi untuk robot lah seperti itu. Nah, bisa kalian baca-baca sendiri. Di sini sedang berkembang lah ya. Jadi belum 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 stabil tapi sedang berkembang, dan juga mungkin nanti di zaman kalian ini udah mungkin sudah 5 tahun 10 tahun lagi mungkin sudah stabil ya. Oke, kemudian setelah UTS nanti kita akan tetap ada materi, tetap ada pertemuan di kelas, tapi kita lebih banyak membahas terkait proyek yang kalian buat seperti itu. Nah, itu terkait RPS. Selanjutnya adalah terkait Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sebelum Bapak lanjut ke kontrak kuliah? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Farhan? Mau bertanya? Jadi selama kuliah kita buat 2 project nih Pak. Bagaimana? Jadi selama perkuliahan kita membuat 2 project untuk UTS dan juga untuk UAS. Kok nggak jelas nih Bapak dengarnya. Agak keras dikit coba. Selama perkuliahan kita akan membuat 2 project gitu maksudnya? Iya Pak, benar. Jadi 2 Enggak, kali buat project. bukan seperti itu. Jadi di UTS-nya proposal ya, proposalnya kalian akan membuat apa nantinya? Akan membuat apa? Jadi projectnya hanya satu. Tentu saja di UTS-nya adalah terkait proposal project yang kalian buat nanti apa. Jadi hanya satu projectnya, Oh bukan ya, 2. baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini ada pertanyaan di chat ya dari Balkis. Bagaimana Pak kalau menggunakan Mac? Wah, ini kalau Mac gimana ya? Uh, Kalau Mac bisa pakai ini nggak? Dual boot nggak bisa ya kalau Mac ya? Ada yang tahu mungkin? Mana ini siapa namanya? Balkis Safi ya? Gimana Balkis Safi? Ya Pak, saya lagi di jalan Pak, jadi bisanya lewat chat. Oke. Nah, jadi untuk pengguna Mac sebaiknya yang mencari alternatif solusi ya. Mungkin bisa, karena proyeknya kan nanti berbasis kelompok, sebaiknya temannya jangan menggunakan Max. Atau untuk mengikuti perkuliahan ini, ya mungkin itu tadi solusinya mungkin menggunakan VMware kalau memungkinkan. Nah itu maksud Bapak, jika di luar itu ya mencari solusi sendiri gitu. Misalkan menggunakan VMware, ya kalau nanti ada kendala ya ditanggung sendiri. Atau sebaiknya yaitu mulai mencari alternatif, misalkan pinjaman laptop atau apalah seperti itu. Atau cari temannya yang satu daerah, mungkin karena ini masih pandemi ya, mungkin nanti kalau sudah masuk ya bisa cari teman di dekat kosannya, bisa saling pinjam nggak apa-apa. Karena ini masih pandemi ya mungkin cari solusi masing-masing ya. Mungkin semoga aja ada teman yang dekat situ yang bisa diajak kerjasama ya, seperti itu. Yang penting gimana caranya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan, seperti itu. Nah, terus terang kalau Bapak belum pernah pakai Mac, jadi nggak tahu nih kalau ditanya bagi pengguna Mac seperti apa, jadi nggak tahu. Ada yang lain? Nah, ini ada di chat lagi siapa?
Oh, Balkis. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, masih ada yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Queenie. Ya, Jadi Pak, apabila nanti kan setiap minggu tuh ada tugas ya Pak ya, kan kata Bapak Ya, tadi. ya, Apakah kalau misalnya ternyata, itu kan tadi parameter ukurnya ketepatan kita menjelaskan video, ya, menjelaskan materi. Nah, kemudian misalnya kita tuh nggak, mungkin belum belum bisa gitu Pak, tepat menjelaskan materinya. Mungkin memang karena kurang paham gitu, sehingga ya, nilainya tuh mungkin kecil gitu Pak. Nah, tapi ya. itu mungkin ada nggak Pak, ibaratnya pencegahan di nilai akhirnya itu buruk gitu Pak, atau ada feedback minggu besoknya, kemarin si ini misalnya kurang gitu menjelaskan materinya, kurang tepat gitu, mungkin bisa diulang atau diperbaiki gitu Pak sebelum di akhir gitu. Ya. Oh, baik, Queenie. Terima kasih pertanyaannya cukup baik ya. Jadi bagaimana terkait kalau misalkan tugasnya jelek, nah gitu ya. Nah, jika tugasnya jelek ya, Bapak masih kasih kesempatan biasanya. Kan biasanya kalau tugas seperti ini Bapak lebih longgar ya. Yang penting jangan di akhir-akhir nih. Jadi misalkan udah keluar nilainya baru ini nih nanya-nanya tentang tugas seperti itu ya. Perbaikan. Nah, jadi setiap minggu kan kita akan adakan diskusi ya. Diskusi, lebih banyak diskusi. Jadi mungkin nanti jika ada apa ya, Bapak usahakan untuk melakukan penilaiannya di tiap minggu juga ya berarti ya. Nah, nanti kalau ada yang merasa nilainya jelek, di kelompoknya jelek, boleh ya melakukan atau mengajukan ini ya, perbaikan lah seperti itu. Tentu saja tidak terlalu lama dari tugas yang diberikan. Jadi misalkan 1 minggu ya 2 minggu itu masih berkomunikasi dengan Bapak lah seperti itu. Yang jelas begini, kalau terkait tugas itu sebenarnya Bapak lebih fleksibel ya. Yang penting mengerjakan dengan yang pertama tidak mencontek ya. Mencontek artinya gini, tidak kopas-kopas aja gitu loh. Ya, itu yang pertama. Jadi Bapak paling tidak mentolerir kalau misalkan satu kelas itu jawabannya sama. Nah, itu Bapak udah biasanya menilainya udah mulai ngacak gitu kalau ini sama kok sama ini sama persis nih gitu. Nah, itu udah biasanya mulai melakukan penilaiannya mulai nggak objektif jadinya udah menduga-duga seperti itu. Tapi nah itu. Jadi yang pertama kata kuncinya kerjakan dengan serius ya. Maksudnya serius ini tidak asal ngumpul ya, misalkan ditandakan dengan misalkan rapi, strukturnya rapi, dan juga tidak ini ya, tidak kopas lah seperti itu. Ya kopas ya tentu saja kalian nggak mungkin punya opini sendiri ya tentang literaturnya, tentang artikelnya ya, tapi lebih ya rapi lah ya, nggak kopas seperti itu. Atau kalau presentasi ya, misalkan presentasi ya dipresentasikannya dengan baik lah seperti itu. Untuk penguasaan materi ya tentu saja tadi ya tidak terlalu strict. Jadi intinya pesan Bapak dari saat mengerjakan tugas itu ya pertama tepat waktu, yang kedua jujur ya, tidak plagiarisme. Jadi dikerjakannya dengan rapi, nah pasti nilainya bagus. Biasanya Bapak itu kalau ngasih nilai jelek tuh kalau udah mulai ini nih, ini sama dengan ini persis, nah, ada yang kopas, nah itu udah biasanya otomatis Bapak ngasih nilai jelek biasanya. Oke, seperti Oh itu Bu baik Pak, ini ya. berarti ya Ya, Pak, kalau misalnya berarti pengen nyantumin literatur orang lain, berarti harus itu ya Pak ya, harus ada sumbernya juga dikasih tahu gitu. ya, yang penting jangan memberi kesan ini ya, asal ngerjakan lah seperti itu, secara gampangnya seperti itu. Lebih baik jika ada Baik Pak, literatur lebih baik. Oke, terima kasih banyak. ya, sama-sama aku ini.
Ada lagi yang mau bertanya? Oke, karena belum ada, mungkin kita lanjutkan ke kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah ini sudah bisa dibaca juga sebenarnya. Tapi Bapak coba share kontrak kuliah. Nah, nanti ini Bapak minta ketua kelasnya menandatangani ya. Ketua kelasnya siapa ya? Kelas ini? Saya Pak Charles Gunawan. Oh, Charles Gunawan ya. Oh iya ya. Ya, jadi nanti ini ada dokumen kontrak kuliah. Ya, kebetulan kemarin di matematika diskrit belum ada nih kontrak kuliah. Nah, jadi ini adalah kontrak kuliahnya. Silakan dibaca, disepakati di kelas ya. Mungkin Bapak sampaikan beberapa poinnya yang penting seperti tadi ya. Mungkin kehadiran mana ya. Nah ini. Nah ini ada jeda 2 minggu kalau di sini ya untuk kelonggaran tugas ya. Biasanya Bapak beri waktu 1 minggu, tapi masih bisa mengumpulkan biasanya sampai kelonggaran dikasih 2 minggu ya. Lalu ini untuk kuis akan dilaksanakan 3 kali sebelum UTS. Nah ini seharusnya di pertemuan pertama ini ada kuis, tapi karena nggak ada, jadi kemungkinan akan dipindah setelah UTS. Sebentar ya. Oke, jadi kemungkinan ini akan dipindah ke setelah UTS. Jadi intinya akan ada 4 kuis. Nah, kuisnya akan ada 4 kali. Direncanakan sebelum UTS 3, tapi ini karena pertemuan pertama kita tidak ada kuis, kemungkinan akan dipindah setelah UTS. Nah ini direncanakan di pertemuan 4 dan 7 berarti kita akan mengadakan kuis, salah satu penilaian ya. Nah nanti kita lihat persentase kuis berapa, seperti itu. Kemudian UAS, oke, untuk sebelum UAS ini kuisnya adalah diprediksi di pertemuan 14 atau 15 lah, seperti itu. Nah ini untuk penilaian seperti ini, sama saja ya dengan mata kuliah lain, mungkin sudah hafal ya. Nah ini komponen penilaian, di sini Bapak tidak mencantumkan penilaian untuk kehadiran ya. Nah di sini yang dicantumkan hanya keaktifan di kelas, ya keaktifan di kelas ya ditunjukkan dengan biasanya kalau Bapak ya salah satu parameternya ya Bapak ingat namanya nih, oh ini sering berkomunikasi nih di kelas, nah seperti itu. Nah, biasanya tidak banyak yang mendapatkan nilai keaktifan kelas ini. Biasanya terlihat saat presentasi, misalkan presentasi kelompok, dia menjadi moderator, ataupun walaupun dia tidak menjadi pembicara utama atau moderator, misalkan dia aktif ya di presentasi tersebut atau di diskusi kelompok. Biasanya ini dia ada nilai 10% lah, seperti itu. Nah, ini untuk tugas nilainya cukup besar ya. Tugasnya adalah diberi persentase 30%. Ya, jadi kalau mengerjakan terus ya otomatis ya 30%-nya itu akan menjadi nilai akhir. 30% nilai akhir. Kemudian ada UTS, ini 25%, UAS 35%. Ini lebih banyak di UAS karena ini proyek akhir secara keseluruhan ya. Kalau UTS ini ya terkait proyek yang akan dikerjakan. Seperti itu. Ini terkait penilaian. Ada yang mau ditanya ini terkait ini? Tidak ada ya? Ini materinya apa saja? Ini garis besar materinya ya. Kemungkinan ini nanti ada sedikit lah perubahan. Ada perubahan-perubahan hanya sedikit. Ya mungkin bisa mulai dibaca-baca. Nah ini aturan tata tertib perkuliahan. Yang pertama ada pakai pakaian rapi. Nah ini kalau lagi luring ya. Lagi daring ini
banyak mematikan kamera, jadi gimana mau ngeliat bajunya rapi atau enggak nih. Nah, perkuliahan pakai Vclass, lalu WhatsApp, online meeting ya pakai Zoom ataupun Google Meet nanti ya. Keterlambatan 15 menit. Ini presensi Syakadu dan Vclass ya. Jadi presensinya ada 2. Biasanya Bapak sesekali ngabsen lagi live gini Bapak absen gitu. Biasanya kalau udah Bapak absen ya di Vclass-nya nggak Bapak lihat lagi gitu. Jadi kalau sudah di absen di live gini biasanya di Vclass-nya nggak direkap lagi gitu. Jadi yang direkap hanya yang belum diisi Syakadunya seperti itu. Jadi kadang-kadang Bapak absen di Syakadu, kadang-kadang nanti kalian absen sendiri di Vclass seperti itu. Nah ini mana ya? Nah ini kata-katanya wajib menyalakan kamera. Nah ini seharusnya wajib menyalakan kamera ya. Mungkin minggu depan jika ini disetujui bersama ya kita akan wajib menyalakan kamera dan mematikan audio kecuali pada kondisi terkendala jaringan internet dengan mematikan. Oh, jadi kalau boleh mematikan di sini asalkan misalkan terkendala jaringan internet ya. Jadi tapi menyampaikan pesan ke dosen pengampu ya. Jadi ini berarti secara otomatis ya minimal 50% ini menyalakan kamera seharusnya. Nah, nanti kalau ditandatangani disetujui ya kita mulai terapkan minggu depan ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar lebih interaktif saja. Agar lebih interaktif. Kemudian mahasiswa wajib hadir minimal 80% ya. 80% ini kalau nggak salah ya 13 kali lah dari 16 pertemuan. Jadi boleh tidak hadir 3 kali tapi izin ya, izin. Alasan ketidakhadirannya apa? Tidak ada ujian susulan, UTS, UAS. Nah, jadi tidak ada ujian susulan ya untuk ETS maupun UAS. Kecuali alasan yang jelas seperti itu. Pengumpulan tugas tepat waktu. Jika melebihi batas waktu akan diberikan pengurangan nilai. Oke, itu biasa. Kemudian kuis nanti, nah ini hanya salah satunya ya. Bisa jadi pakai ini, bisa jadi langsung di Vclass. Protes nilai ini paling lama 1 minggu setelah nilai keluar. Oke, jadi ini biasanya yang cukup penting ya. Jadi diperbolehkan untuk komplain nilai. Nah, tentu saja Bapak juga terbuka. Bapak juga kemungkinan salah nih dalam memberi nilai. Itu boleh diprotes ya. Jadi namanya dosen kan kadang ngerekap nilainya juga salah ya. Atau mungkin Pak saya sudah benar kok ini salah. Nah itu hak kalian ya. Silahkan diprotes nggak apa-apa. Tapi tentu saja ya dengan ini ya dengan sopan lah ya. Bapak juga terbuka untuk terutama jika emang Bapak melakukan kesalahan ya. Kecuali kesalahannya di kalian gitu. Bapak nggak memberi kelonggaran biasanya. Misalkan sampai akhir gitu tugasnya tidak dikumpulkan, nah itu minta tugas, nah nggak bisa gitu. Tapi kalau udah ngerjain tugas tapi kok Bapak ngasih nilainya 0 ya, atau tugasnya udah mengerjakan benar kok nilainya kecil, nah itu harus protes kalau seperti itu. Karena kemungkinan kan ngoreksi juga kan kalau Bapak terus terang ngoreksi Bapak baca benar-benar nih kayak matematika di kemarin ya Bapak koreksi benar-benar gitu satu-satu semuanya. Dan lumayan capek juga. Nah, kemungkinan kesalahan kan ada. Nah, itu harus protes sebenarnya. Kalau emang salah ya. Tapi kalau untuk perbaikan nilai, misalkan protes Pak, saya minta perbaikan karena nilai saya kecil. Nah, itu biasanya Bapak nggak tolerir ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya. Nanti Charles tolong ditandatangani kalau teman-temannya sudah setuju atau mungkin kalau ada poin yang tidak setuju nanti boleh disampaikan di chat ya melalui perwakilan ketua kelas. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Yohanes ya.
Apakah ada software atau aplikasi lain yang perlu dipersiapkan, Pak, selain Ubuntu untuk mendukung perkuliahan ini, Pak? Untuk software utamanya ya itu ya, menginstal Linux dulu. Tapi nanti yang perlu dipersiapkan nanti bisa dibaca di RPS ya. Misalkan salah satunya kita belajar tentang aplikasi server ya, misalkan install Apache. Tentu saja aplikasi yang kita butuhkan untuk mendukung perkuliahan kita selanjutnya. Nah, itu bisa dibaca di pertemuan berapa ya? Bentar. Pertemuan Oke, sebenarnya ada juga nih aplikasi di pertemuan 7 itu ada VMware juga nih, kita belajar juga VMware juga nanti dibutuhkan. Jadi bukannya tidak dipakai juga, nanti dibutuhkan juga, dan juga kita akan coba berkenalan juga dengan kontainer ya, Docker ya. Jadi kita lebih berkenalan ya, bahwasanya selain VMware kita ada yang namanya kontainer ya. Mungkin silakan baca-baca tentang apa itu kontainer ya. Salah satunya ada yang bernama Docker ya, Docker container. Itu yang sekarang banyak sekali digunakan di dunia kerja ya. Nah, jadi di sini lebih ke pengenalan. Jadi ada VMware, ada Docker. Nah, nanti saat menginstal aplikasi kita akan bagaimana menginstal Apache ya. Nah, kenapa menginstal Apache ya? Nanti kalau misalkan kita buat server gitu ya. Ya tentu saja nanti kita butuh misalkan database ya, kita menginstal Apache, MySQL ya, dan lain-lain. Seperti itu ya, paling software nggak banyak nih, bisa dibaca di situ. Paling nanti software Baik, untuk terima kasih. software untuk remastering Linux, nah, nanti banyak sekali di internet ya. Oke, itu Yohanes ya. Ada lagi? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain? Cukup, Pak, kalau dari saya. Ya. Ada lagi? Nah, jadi harapannya ya setelah mengikuti mata kuliah ini menguasai sistem operasi Linux. Ya, targetnya adalah bisa mengcustom lah minimal ya. Oke, Charles, kira-kira untuk kontrak kuliah bisa ditandatangani kapan nih? 2 hari cukup? 2 hari, Pak. Ya, berarti lusa ya. Bisa dikirimkan ke Bapak ya. Iya, bisa, Pak. Nanti besok didiskusiin dulu, Pak. Ya, nanti di ini aja, di WA aja kalau ada yang ini, di chat aja dulu gitu ke Bapak ya. Di grup Iya, juga Pak. nggak apa-apa, di grup WhatsApp. Oke, jadi untuk mata kuliah ini sebenarnya untuk mata kuliah lain juga ya, jangan terfokus sama nilai ya. Sebenarnya nilai itu ya hanya untuk digunakan untuk mengukur seberapa pemahaman kita ya. Tapi kalau di dunia kerja ya, kemarin kan kita bekerja sama dengan beberapa dunia industri ya terkait program MBKM. Nah, kalian ini termasuk ya termasuk mendapatkan kesempatan nanti di semester 5 untuk mengambil program MBKM ya. Nah, jadi itu rupanya sebagian besar perusahaan itu sudah tidak melihat lagi nilai ya, IPK dan lain-lain ya. Itu sudah tidak dilihat, tapi yang dilihat adalah pengetahuannya ya. Jadi langsung untuk masuk misalkan magang di Bank Indonesia ya, ada ya kakak tingkat kalian ya, Destiara. Dia berhasil diterima di magang ya di Bank Indonesia itu ya dengan tes ya, nggak pakai dia asal universitas mana, nilainya berapa, itu tidak digunakan ya.
Nah, dia berhasil mendapat magang, enak sekali itu, tiap bulannya dapat gaji, lalu lulus nanti kemungkinan dia sudah dianggap mengerjakan skripsi lah seperti itu, karena di magangnya dia ada project ya terkait data science ya, data analis. Nah itu Bapak sarankan kalian nanti di semester 5 itu mengejar program MBKM tersebut ya, tentu saja untuk kepentingan kalian sendiri, jadi bisa lulus cepat dan juga mungkin bisa ada peluang dapat pekerjaan ya. Jadi ini kesempatan yang mungkin dulu Bapak tidak punya kesempatan seperti ini ya. Jadi mungkin nanti di semester 4 dan semester 5 itu mulai baca-baca nih. Semester 5-nya harus memutuskan, oh saya mau magang di mana, atau saya pengen belajar di luar prodi di mana gitu ya. Jadi kalian ada kesempatan selama 2 semester itu belajar di luar sebenarnya. Nah, belajar di luar itu yang bisa digaji, lulus selesai. Jadi kalian nggak usah kuliah seperti biasa di kampus, hanya magang di sana mengerjakan proyeknya bisa dijadikan skripsi. Jadi selesai magang bisa skripsinya tinggal istilahnya melakukan dokumentasi menyesuaikan dengan kampus lah seperti itu. Ya. Nah, salah satu basicnya ya kemampuan sistem operasi ini nanti juga digunakan. Jadi untuk fokusnya sebaiknya mulai fokus pada pemahaman materi ya. Dan juga mulai, ini angkatan 20 kan ya? Atau Iya, 19 ya? 20. Iya, Pak. Nah, Iya Pak, 20 Pak. ya angkatan 20 nanti mulai ada pengambilan konsentrasi di semester 5 ya. Kalau nggak salah itu. Jadi dia ada 4 konsentrasi nanti. Ada teknologi informasi, ada sistem cerdas, ada teknik komputer, dan ada apa sistem informasi apa ya kalau nggak salah. Nah, jadi mulai sekarang tuh harus sudah mulai nih meraba-raba nih mau kemana kira-kira. Kalau yang lagi booming ya ada sistem cerdas, tentu saja untuk sistem cerdas harus minimal basic matematikanya harus kuat ya, dan juga mata kuliah kecerdasan buatan kan sudah dapat ya, dan juga nanti ada mata kuliah lain. Nah itu ada sistem cerdas ya, bisa diarahkan ke sistem cerdas ya. Kalau yang suka dengan AI, kalau yang suka dengan IoT nanti bisa ngambil teknik komputer apa ya kalau nggak salah. Nah kebetulan kalau Bapak ini banyak tergabungnya di risetnya adalah di bidang AI, jadi kemungkinan akan salah satu tim di sistem cerdas ya bersama beberapa dosen lain ya, ada Bu Yesi dan ada beberapa dosen lain nanti. Jadi mulai meraba-raba ke arah sana ya. Nah kaitannya nanti dengan program MBKM tadi ya, kalau kalian mengambil program MBKM-nya kaitannya dan misalkan seperti kakak tingkat kalian tadi Destiara, dia mengambil data analis di Bank Indonesia ya, tentu saja konversinya nanti ke mata kuliah sistem cerdas tersebut ya. Jadi selain tidak belajar di kelas, langsung belajar langsung di perusahaan gitu ya. Jadi nanti akan lebih ini ya, mendapatkan kasus real di sana. Seperti itu. Oke. Mungkin cukup ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Oke, jadi ini mata kuliah ini nanti kebanyakan kita akan sama-sama belajar ya, Bapak juga nanti akan banyak belajar. Jadi di tiap pertemuan yang pasti nanti akan diminta membuat presentasi terkait materi yang disampaikan. Nah, jadi pertemuan ini adalah membuat presentasi terkait sistem informasi ya, pendahuluan tentang sistem informasi lah seperti itu. Ya, nanti tugasnya akan Bapak berikan linknya di Vkelas, silahkan dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan.
Oke, nanti kalau ada yang kesulitan menginstal Linux atau mencari tutorialnya, mungkin Bapak bisa sampaikan nanti ditaruh di Vclass juga salah satu contohnya ya. Karena di YouTube banyak sekali atau di panduannya banyak. Oke, cukup ya. Sepertinya tidak ada yang mau tanya lagi. Nah, jadi hari ini ada tugas ya, ada tugasnya tadi ya. Bisa dibaca di RPS-nya atau nanti di Vclass Bapak tuliskan lagi tugasnya. Tugasnya untuk ini adalah individu ya, tidak kelompok. Nah, jadi mulai minggu depan persiapkan kita akan melakukan diskusi ya. Nah, Bapak harap ini semuanya bisa aktif. Jadi nanti kita bersama-sama ya belajar tentang sistem operasi Linux ini. Oke, sepertinya sudah cukup. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin Bapak cukupkan sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.